Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 20042291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan memaparkan materi presentasi mengenai jenis software dan bahasa pemrograman pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Software merupakan program komputer yang menjadi jembatan antara pengguna dengan perangkat keras. Software juga dapat didefinisikan sebagai suatu aplikasi yang tersusun dari sekumpulan kode-kode bahasa pemrograman. Bisa juga dikatakan pengertian software menjadi suatu data yang diprogram serta disimpan secara digital dan tidak berwujud, namun berada di dalam komputer. Jenis-jenis software terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sistem operasi, atau dalam bahasa Inggris namanya adalah operating system atau OS. Di dalam komputer, keberadaannya sangat penting karena tanpa perangkat ini komputer tidak bisa dijalankan. Contoh sistem operasi yaitu Microsoft Windows, Unix, Linux, dan Macintosh. Yang kedua yaitu application software, suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program dari aplikasi yang sering digunakan adalah Microsoft Office. Perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Selanjutnya itu ada Photoshop. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar dan foto bersama Adobe Acrobat. Selanjutnya itu Adobe Dreamweaver, merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver keluaran Macromedia. Selanjutnya yaitu Adobe Acrobat, adalah perangkat lunak pertama yang mendukung portable dokumen format milik Adobe System sejenis format data dan dokumen. Selanjutnya yaitu Google Chrome, adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Yang ketiga yaitu Utility Software, merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Contoh dari program utility adalah Avast Antivirus, adalah salah satu dari sekian banyak produsen keamanan yang dapat kita andalkan untuk melindungi PC kita terhadap berbagai macam ancaman seperti malware, spyware, adware, trojan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Windows Media Player, adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar buatan Microsoft. Selanjutnya yaitu Winamp, adalah alat pemutar media berupa Nullsoft yang sekarang merupakan satu cabang dengan Time Warner. Selanjutnya yaitu Malware. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Contohnya seperti virus, sebuah program yang memiliki kemampuan untuk mengandalkan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lain. Selanjutnya itu adalah worm. Sesuai dengan namanya, worm dapat menyebar dengan cepat pada sebuah jaringan komputer melalui lubang atau port yang terbuka. Worm juga dapat mengandalkan diri dengan cepat mengakibatkan memori komputer terpakai habis sehingga komputer crash atau hang. Selanjutnya itu Keylogger, merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mencatat setiap inputan yang dilakukan pada keyboard. Program ini memiliki file tercatat atau bisa disebut dengan log. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman, adalah instruksi standar untuk memerintah komputer yang memiliki fungsi tertentu. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan mana yang data yang akan diproses oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan langkah-langkah apa yang persis jenis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Bahasa pemrograman komputer yang kita ketahui termasuk Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, Net, dan ratusan bahasa lain. Tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman ini masuk ke level sebagai bahasa dekat dengan bahasa manusia. Sebagai contoh, bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java, dan lainnya. Dan tidak lagi pada pemula sulit dimengerti. Yang kedua, bahasa tingkat menengah. Disebut tingkat menengah karena dapat masuk ke dalam bahasa tingkat rendah tinggi. Dan misalnya dalam program C. Yang ketiga yaitu bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman masuk ke level ini karena bahasa masih jauh dari bahasa manusia. Contoh bahasa ini adalah assembly. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Apabila ada kata yang salah di dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.